Hey, Welcome back to Salmon, Sailor Money, Emma Montes, and welcome to season 5. Gila banget moms. Gila banget teman-teman. Siapa sangka Salmon bertahan sampai season 5. Itu dia. Dan yang gue sebenarnya agak penasaran tapi gue gak mau find out sendiri adalah Kau crazy. Kau diam HP-ku. Sebentar, notifikasi Slebeuku tidak Slebeu. Ya BTW terima kasih buat teman-teman Omega 3 yang menonton Salmon dari event season pertama ya. Itu dia, yaitu ada di aplikasi Noise. Nice, Thank period. Itu you. gak kita pindahkan karena jujur filenya gak tahu di mana. Jujur hilang. Thank you. Jadi udah ya kita anggap aja ini udah kelima. Iya. Ya udah, thank you. Panjang sekali perjalanannya, Ya. tapi at the same time yang gue penasaran tapi nggak pengen final sendirian adalah satu season tuh sebenarnya biasanya berapa lama sih Kak? Nah itu dia. Karena Jadi kita kan kayak udahlah 10 episode deh gitu. mungkin kita throwback dulu sedikit kali ya. Boleh, boleh. Karena banyak banget ya Omega 3 baru. Bener, Halo, dari kita rekam sekarang tuh ada 15.000 subscriber. Kita nggak tahu ketika ini rilis mungkin 150 subscriber, kita nggak pernah tahu teman-teman. Amin dulu. Amin. Biasanya kalau kejadian kita yang takut sendiri. Thank you. Apa MNG? Thank you. Alma. Maaf. Coba Nggak pas ini tayang udah. Kita nggak tahu. Siapa tahu udah live stream. Kita nggak pernah tahu ke depan ini what the future holds for Bener, us. tapi tadi kita baru cuma kayak airing our laundry, semua PR-PR yang belum kita Bodoh amat, kerjain. gak peduli di digital footprint, biarin ada semua jejak itu. Benar, kita semua soalnya masih cewek-cewek berproses. Bener. Nah, ngomongin proses nih dari season pertama ya. Boleh. Asik Suka bridging. banget bridgingnya. Akulah troll under that bridge Itu gitu. dia bener. Aku lah Lana Del Rey gitu. Itulah kau. Jadi kalau season pertama itu tuh kita kalau nggak salah ada 50-an episode ya. Iya, Season pertama. about that. Karena kita Maybe bener-bener, more. I think more. Karena kita bener-bener waktu itu kayak, ayo kita kejar seminggu sekali posting. Bener. Topik-topik yang gak jelas. Jelas. Jujur. jelas. Tapi kayak maksudnya kayak obrolan pribadi aja gitu. Iya bener kayak full super ngobrol intim sih. Iya, random banget. Karyaku, satu karya berapa episode? 40 episode. 40 episode ya waktu itu ya. Yes, Rasanya kayak 50 sih anjir. Bener. Sumpah lama banget. Lama banget. Nah akhirnya pas waktu itu tuh kita juga kayak sempat hiatus. Yes, karena apa? Kapitalisme, thank you. Itulah ya Ramadan campaign. Nah, PTSD. Ramadan campaign sama launching new platform itu ya. Pas era gua, lu udah cabut. Thank Itu. you. Tapi thank you. Tapi dua pitching itu membuat kita kayak agak Bener. gitu kan. Jadi kita sempat break. Tapi at the same time juga kita ngerasa kayak mungkin ini pertanyaan semua orang juga ya. Salmon pernah burn out gak sih? Pernah teman-teman di masa itu di season pertama. Bukannya pernah, cuman kayak emang gak kelihatan. Emang gak kelihatan. Yeah. Tapi burn out itu kita kayak nggak yang kayak udahlah fuck this kita mau tinggal. Tapi kayak tar dulu kali ya. Iya bejir, Tar dulu napas ya. dulu guys. Gitu. Gue kemarin tuh stumbled upon our reels yang kerja sama satu brand gitu. Terus temanya tuh kita bikin ghosting, tentang ghosting lah dan kayak oke. trik-trik gimana caranya biar nggak ghosting. Oke. Ingat kan yang gue stuck macet di jalan Cirende Raya? Oh iya benar. Yang lu akhirnya jalan kaki Iya ke gue gua. jalan kaki. Gue kayak mat udah gak apa-apa gue aja yang jalan kaki. Lo melipir aja. Iya terus gue kayak gue belum buka puasa. Iya gue kayak sini gue bawain makan. Gue kayak ada makanan apa di rumah. Aduh gue food Slay, thank you sama rilis. Nah Thank terus you. apa namanya di situ tuh lu mention kayak kita tuh ada satu hal yang kita ghosting terus secara bersamaan. Terus gue kayak hah apaan? Salmon. Kita kayak fuck. Gue kayak panda. Iya bener banget. Jadi itu ada banget tuh burnout. Jadi kita agak mengghosting project ini ya. Tapi kayak again terima kasih buat Omega 3 yang selalu meramaikan YouTube dan juga sekarang Spotify. Karena kita jadi kayak makin rajin terus Iya benar. kontennya. Benar. Dan gak cuma kita, Yes. tapi banyak juga perempuan yang jadi rajin podcast ya Kak ya. Bener, pokoknya baik teman-teman kita juga ada beberapa kayak teman-teman kita dari sini sih ada Nadine dan Hannah. Sorry, Nadine and Hannah. Ngeri. Period.
periodic table, like they're from the UK or whatever. Judul boleh sinisis ya. Iya, padahal kayak come on, sister. Come on, Senei sis. Gila apa? Dikasih aksen Senei sis. Senai. Kemarin ada yang komen, oh my god that's Adele. Pas gue ngomong British accent, Gue itu gue pas baca komennya gue kayak, gue taruh muka Adele di mana? di muka Ternyata. gue. Ternyata di personality lo. Gila banget. Ada Wise. Iya, ada Nadine dan Hannah, and then ada cewek-cewek Blink kita. Sorry banget, maksudnya TCC. sorry. Kita tidak boleh membawa masa lalu ya. Tapi nggak tahu boleh dimasuk, nanti terserah lo mau masukinnya atau enggak. Mereka tuh kenapa nggak suka dipanggil Blink lagi sih? Karena udah bubar. Soalnya gue waktu itu kan kayak kakak yang dari Blink ya. Kayak gitu terus gue kayak Iya. mereka ada lore apa nih yang gue nggak tahu. Gue mikir gitu. Mereka lebih yang kayak itu masalah kita sebagai anak kecil dan sebagai girl band. Sekarang mereka temenan, udah berkarya sendiri-sendiri dengan musik dan branding yang berbeda-beda kan. Oke. Gitu. Jadi mereka kayak kami sudah menjadi wanita dewasa yang berkarya dengan independen gitu. Oke. Iya, jadi mereka lah teman-teman Kume, ada Sylvia, Yeay. Priscil dan juga Eve. Yeay. Yang memberikan tips-tips bagaimana caranya untuk menjadi sukses. Iya, kita belum pakai sound itu loh, Jorvi Omega 3 kita sibuk. Iya, itulah yang we. Karena itulah Kume yang tidak mengeluarkan kata-kata atapi. Iya, kita nggak atapi, kita melakukan just do it, thank you Nike. Thank you sambil kami teriakan Jax di tengah-tengah aktivitas Kume. Iya. Still do it but with Jax. Thank you. Gue ngebayangin Emma kalau lagi Jax 45 pasti dia gitu kayak kayak Jax. Oh, terus ada banget itu edit Hotline Bling. Gila banget. Jax. Kalau misalnya udah mulai agak lambat, Wah, laptop gila banget. gue, ya begitulah ya. Gue aja kemarin nih guys, yang ngedit satu kan Emma. Period. Jadi gue tuh biasanya hanya melihat episode itu keluar Ketika saat tayang. dia sudah tayang dengan publik. Episode pertama aja yang ku kasih preview, habis itu kayak gak apa-apa Mat, surprise. Iya, surprise. Jadi setiap gue nonton, gue as shooketh as you guys. Dan gue pasti langsung komen, Emma anjir ya. Biasanya dia langsung komen-komen, besokannya langsung komen. Terus habis itu nanti kayak kalau tapi lu suka nontonnya tuh pas memang udah live ya, bukan pas Iya. unlisted ya. Ya pas live tuh habis itu nanti dia kayak ini bisa jadi stiker, ini bisa jadi meme, ini bisa jadi apa, jadi kayak oke. Itulah Kume. Itulah ya. Mencari turunan, tapi Itu. tidak membuat turunan. Thank you. Kita gak pernah tahu ya Besti. Bener. Tapi Thank you ada so much. juga kayak podcast-podcast yang lain yang sebenarnya sudah lumayan agak lama tayang, Ya. kayak Dixie. Iya, oh my god I love Dixie. Iya. Ada Sarah Enchanting. Dulu confession, gue nggak ngerti kenapa Dixie. Terus gue kayak, oh Apa? bahasa Indonesia Dixie. Kayak pas kita diundang ke sana, gue itu. Makanya konsep podcastnya tuh seperti itu, memberikan diksi-diksi kayak. Tapi tulisannya Dixie, bener nggak ya? Nanti tolong di komen di bawah Maple Media. Soalnya kalau kita tanya Sarah sama Cantika pasti mereka jawabnya Thank you. Gitu. Belum tentu juga dijawab. Kalau dilihat atau nggak cuma hahaha. Iya, bener. Terus nggak dibalas. Bener. Abis itu gak dibalas. Thank you banget guys, we love you. Siapa lagi ya podcast-podcast perempuan Kume yang ada di dunia ini? Sebenarnya ada tapi bukan kayak a group of friends atau kayak couple of friends, tapi kayak ada Jebung kan dia bikinnya Oh sendiri iya. gitu. Ya ampun Jebung, kau buat lagi loh. Iya. Rindu kali loh. Jujur even kayak ini nggak tahu apakah ini kayak The Spirit of Kartini karena ini di shoot di bulan April. Cuman emang apa ya? Gue merasakan girl power banget deh. Start of Q2 ini di April ini maksudnya kayak. Oh iya benar. Exactly. Iya. Jadi soalnya kayak cewek-cewek pada berkarya. Right? Betul. Terus kemarin gue gak tahu lo sadar atau enggak, tapi of course you did. Karena Audrey teman Kume, hey Audrey, dia mengirim kayak beberapa post gitu. Oh iya, of course. Di apa namanya di DM ya. DM kayak guys, kayaknya ini udah menjadi bagian dari social media plan komunitas perempuan di Indonesia di bulan April. Konten pilar anjir. Konten pilar. Jadi Iya. mereka banyak bikin post yang kurasi list of female atau kayak women led
podcast Yeah. to watch. I guess like this year or Yeah. forever gitu. Gue seneng deh ada yang komen tahu BTW Omega 3 tuh komen kalau nggak salah di postingannya Backcraft atau apa gitu. Pokoknya kayak Ekraf ya. Terus abis itu kayak kurasi-kurasi podcast juga tapi gak ada kita. Terus kayak mestinya ada Super Omega 3. Terus kayak girl Thank you. Satu sisi thank you. Tapi kayak dude itu kan yang ngepost Ekraf ya. Kayak lu bayangin kalau kita dijadiin rekomendasi. Apakah itu menjadi contoh untuk masyarakat Indonesia? Kau bayangkan? Iya. Berarti dirubah. Apakah masyarakat Indonesia siap untuk menerima konten-konten asupan dari Omega 3 ini? Kau siap dulu. Iya. Kau siapin dulu ya. Kau prep. Thank you. Thank you. Ini bener-bener ya TTA ya BBA banget. Jujur. Nah kalau misalnya dari si list itu sendiri, Ya. sebenarnya gue tuh ngelihatnya terkadang suka agak tersentil gitu dalam diri gue kayak, damn, di sini kita disandingkannya sama siapa ya? Real dong, karena it's a list Itu gitu. ya, itu tidak bisa dipungkiri, thoughts itu pasti muncul. Benar, Ya. karena kayak kecenderungan untuk membanding-bandingkan tuh ada banget, apalagi secara sejarah history or whatever, they love to pit women against each other. Period. Bener banget. Ya, jadi Bener pasti kayak internally ada aja sih yang masih kayak, damn, gue dibandingkan terus kayak gue lebih catching ya. Atau Bener, gue kayak- lebih slebe ya. Iya kayak mereka udah berapa ya subscribersnya? Aduh, gue berapa ya subscribersnya? Itu ada banget. Gue aja kan. belum pegangan tangan. Aku aja belum pernah good morning. Good morning. Biasanya kalau udah ada chat good morning, valid. Valid Valid PDKT. Terus kayak Valid. gila banget. Nah, Gila banget sampai kok kenapa jadi PDKT ya? gak apa-apa karena kita Thank you. Nah, lo pernah gak sih ngerasa kayak dibandingin atau lo ngerasa lo nge-gap lo sendiri kayak, ih kenapa gue ngebandingin sama diri dia ya gitu. Adalah pasti. Hmm. Pasti cuman kayaknya mungkin enak kita ngomongnya mungkin konteks di era Salmon kali ya. Boleh. Di era Salmon tuh malah sering banget gak sih kita dibanding-bandingin. Gue ngerasa sering dibanding-bandingin banget ya. Kayak even oh my god sih. Girl, what? Ada beberapa orang ini pas kita awal-awal mulai Salmon deh. Kayak these men itu tuh ngebandingin gue sama lu. Kayak gue That's weird. gue gak pernah cerita sama Gemat ya karena menurut gue kayak juga kayak nggak penting untuk diceritain juga kayak buat apa. Misalnya kayak sesimpel aduh tapi gue lupa banget siapa yang ngomong tapi kayak ada yang ngomong kayak That's a man. a man udah pasti itu yang di otakku itu yang terukir. Dia bilang kayak tapi apa namanya lo sama Gemat awalnya kayak followersnya lebih banyak Gemat ya terus gue kayak lah, iya kan gue karyawan korporat ya kan gue gak ngonten dulu kayak gitu kan Behind the scene, hello. behind the scene gue terus gue kayak iya gitu terus habis itu ada juga yang ngomong kayak tapi nama Salmon itu tuh lebih ke kayak lebih dominan Gemat ya soalnya kayak Salmon kayak dia kan Sailor Money terus kayak lu emangnya mana terus gue kayak so dumb Montes kan gue yang bikin ya malu ya kayak gitu terus maksudnya kayak the fact that gak cuman Salmon dibandingkan dengan kadang orang-orang lain di dalam Salmon pun dibanding-bandingkan terus gue kayak coy bingung banget. I don't know, maksudnya kayak is it because we're just like two people atau because we're two women? Karena ngeri kali jujur, loh, pernahkah kau melihat podcaster cowok terus mereka dibanding-bandingin bertiga? Enggak. That sense. Pasti kayak yang diglorify adalah bromance. Ya kan kayak chemistry. They just wanna kiss each other, you know sometimes. Nah, MLM. Stop WLW di sini. Ya, WSW. Benar. Woman support woman. Bukan slebeo ya? Thank you. Tapi kalau kamu slebeo, kau aja dan kami support.
Gue gak tahu itu artinya apa, cuman kita support. Tapi kita support yang bam-bam aja. Kalau misalnya apapun itu kita support. Tapi banyak yang gue kaget banget adalah seberapa banyak dan seberapa seringnya Samon tuh dibandingkan dengan kreator-kreator perempuan yang lain sih. Kalau itu kalau gue. Kalau gimana Kak? Kalau aku tidur. Sudah saking banyaknya sampai itu menjadi pengantar tidur. Capeknya sampai lahir batin ya sampai tidur ya. Iya kayak damn gue keseringan lagi anjay. Cuman kayak kalau misalnya yang real gue bener-bener kayak membandingkan diri gue, itu pasti kayak sama kreator yang bentuknya kayak gue. Cause like nobody's ever going to talk about their body shape if they're thin, but when they're fat atau apa namanya plus size, itu pasti kayak ya because of fat phobia pasti lu ngerasa kayak damn gue bener-bener kayak diperhatikan on a very like sharp spotlight just because I don't look like the others gitu. Jadi gue kayak ada banget kayak kok gue bisa melakukan itu tapi bentuk gue gak kayak gitu ya gitu sih. Atau kayak bisa aja kayak dia gede juga badannya tapi kayaknya kalau dari segi leher gedean gue gitu-gitu deh. Damn, yang gitu ya. Iya jadi agak kayak apa sih lu insecure banget deh. Gitu. Tapi kayak yaudah it's okay dan yaudah it's okay sih sebenarnya kalau misalnya pikiran itu muncul, itu kan menandakan kalau kayak you have something to work on. Iya anjay. Anjay. Insecurity. It's insecurity gitu. Tapi dalam mengcombat itu semua sih gue jadi kayak lebih ngefollow. Ini trik gue dari dulu. Gue ngefollow kayak kreator yang bentuknya kayak gue. Jadi kayak gue ngerasa kayak it's okay, you know. Terus yang aktivitasnya mirip sama gue. Gitu, jadi kayak gue ngerasa kayak it's okay for me to like exist and do these things. Makanya gue sekarang follow kayak fashion influencers sama lifestyle influencers yang kayak plus size, yang mid size, yang suka kayak fashion yang gak jelas, warna-warni, eclectic, maksimalis itu gue. If it's okay for her to do it, then like it's okay for me to do it. Gitu. Jadi kayak okay slay. And then I saw like these like plus size girlies went on a brand trip. Seru banget. Kok kalian seru banget sih bejrot, kayak bikin konten bareng gitu, terus kayak they uplift each other, and I think that's what I want to do as well. Gitu. Rather than gue ngebanding-bandingin sama kayak diri gue sama orang lain, mendingan gue ngajak kerja sama nggak sih? Iya benar. Dan maksudnya kayak, untung ya kayak mungkin karena ini juga berkat Salmon Monta sudah 5 season ya melalui hujan badai segala macam. Jadi kayak ketika I think I kinda like have that thought a little bit pas, tapi itu nggak jadi awal pas gue ngelihat kayak let's say kayak mulai the rise of banyak banget tiba-tiba podcast cewek tuh kayak bener-bener kayak langsung dar semua tayang gitu kan, which is I love every single one of them. Tapi gue tuh sempat kayak thought itu tuh muncul bener-bener setelah ada yang sempat menyeletuk tentang Salmon being a competitor. Kayak gitu, dan itu gak cuma sekali ya, ada beberapa kali. Karena ada keceletuk itu yang kita berdua langsung kayak what the fuck, kita gak mikir mereka kompetitor. Anjir malah kayak seneng banget ngelihatnya. Tapi jadi gak lama-lama kadang tuh suka kayak gue ngegapin diri gue tuh kayak ngeliatin kayak ini trending audionya terus kayak bisa ngangkatnya tuh gimana ya? Kayak gini. Apa mereka kayak gini ya? Apa mereka kayak gitu? Terus habis itu gue kayak wait a minute. Wait a minute. Why you thinking? Exactly. Kayak rasa perbanding gue I kinda understand kayak tapi itu kalau gue di konteksnya Salmon kayak enggak lagi, dan apa ya? Gue tuh selalu percaya kayak perempuan kalau maksudnya in content creation itu tuh nggak ada yang saingan dan nggak ada kompetitor, karena setiap the most unique thing about women is that we can do everything kayak secara bersamaan dengan style yang sama, tapi pasti ada keunikannya masing-masing. Karena women are so unique like that. And the one thing that makes us different is we don't have a pee-pee. Period. Tete aja beda-beda.
Gila banget gue tadi. Bener kan? Katanya beda. Ini gue punya kanan sama kiri beda. Kondisinya yang di kanan kayak mana, kiri kayak gimana ya beda. Jadi kau mau sandingkan kami perempuan-perempuan membuat kami kayak sama. Enggak, kami punya tete pun berbeda. Ya, kau Bam? Menyala susu. Menyala susuku. Thank you. Kalau gue kan skolio ya, jadi udah Thank pasti you. garis belah. Bener. Thank you. Menyala, skolio pun berbeda bentuknya. Aku punya skolio, tapi skoliku gak kayak Gemat. Menyala skolioku. Orasi ya. Orasi. Pakai ini. Orasi skolio pakai salmon. Pakai salmon. Menyala. Gila banget. Ya. Ya itu it also like goes, tau gak sih this phrase yang kayak pick me vibe gitu, yang kayak I'm not like other girls. Bitch, what if I am like other girls? I'm exactly like them. Atau kadang kayak kalau aku sih, kata gini, kalau aku sih, kalau gue sih, iya lagi kayak apa ya? Gue rasa karena itu ya, karena again kembali lagi kita tuh berusaha untuk disamakan perempuan tuh kayak dibikin cetakannya sama. Jadinya kayak kita secara insting perempuan tuh kayak merasa kayak mestinya nggak kayak gitu. Jadi makanya mungkin pick me ini bermunculan kayak ini gue ngambil positifnya aja ya teman-teman. Pick me ini bermunculan kayak aku gak kayak mereka mungkin karena ada sesuatu di diri mereka yang kayak gue gak kayak standar itu. Gila gitu kali ya. Iya, tapi itu rooted from internalized misogyny. But it's okay girls. Kita semua cewek-cewek berproses. Jadi kalau kamu lagi in your pick me era, please surround yourself with orang-orang yang bisa ngingetin kamu kalau hey, you're just like us. Benar. Kan katanya I am every woman. I'm every woman inside me. Not a man, Apa sih? Padus. Thank you Indonesian Idol. Terima kasih Indonesia. Thank you, Kak Tolong Teza. jangan disu copyright untuk yang itu. Kita kasih autotune ya. Kita cover. Thank you. Tapi bener, apa namanya, gak apa-apa loh teman-teman. Dan I think kayak gue merasa apa ya, there is kebahagiaan yang berbeda. Anjay. Ketika mulai merubah mindset I'm not like other girls menjadi I'm exactly like every girl. Itu bener banget lagi karena itu yang membuat kita jadi apa ya, satu sisi kita jadi bisa come to terms with ourselves gak sih? Kalau gue ngerasa kayak gitu ya. Kayak gue sesimpel misalnya kayak gue suka lagi mirror selfie. I am like other girls. I like mirror selfie. I like doing the duck face, just like other girls. Period. I like wearing lip gloss, just like other girls. Just like other girls. Yeah. I sometimes benerin my wedgie di Gila tempat umum, banget. just like other girls. Jujur aku gak tahu pakai itu TMI atau itu cukup. Itu adalah universal experience loh. Bener. Kayak Ini semua universal experience ya. Aku juga suka benerin sorry. Ya. Ngeri kali. Kadang-kadang gue suka kayak bentar gue benerin aset. Iya bener-bener. Lo suka kayak bentar silikonnya geser. Enggak ya guys, enggak silikon 100% real no hoax. Kan dia suka tapi gue pengen nanya sama lo karena you've been in this world kan for so long ya, di dunia konten kreasi dan di internet, dunia sosial media entertain. ya. Itu dia. Gue mau nangis banget kalau ada yang bilang sih. dunia entertain. Gue gampar. Gila. Thank you. You the fucking bitch, sama fucking wall. Gue gak mau ada script. That's it. I'm not waiting to have a ghetto wedding. BTW itu katanya dia improv. Itu gak di skrip. Gila banget. Emang. Satu-satunya cewek yang pengen kayak Cassie. That's crazy. Tapi ya anyways, gue tuh kayak penasaran juga kayak Hai. how do you see dengan kayak semakin banyaknya
konten-konten kreator perempuan yang menjamur. Dan kayak maksudnya you as a content creator yang udah 6 tahun anjir. Ya kan, oh my pandemi, god. Kan? Udah 6 tahun like how do you That's crazy. How do you grow yourself to be better juga gitu. Tapi kayak juga melihat dengan banyaknya perempuan-perempuan yang bikin konten pun. Iya, gue gitu. sih. Okay, first of all, let me start this with I'm type B as fuck. Iya betul. Okay, so sometimes I just don't care. Benar. Jadi itu adalah privilege udah dari awal ya. Itu dari awal udah kayak gue gak peduli karena gue type B, thank you. Jujur, gue gak peduli. If I have something on my mind, I'm gonna say it. Yeah. And I'm saying, and kayaknya gara-gara gue spoke up about like a lot of gender-based violence dan juga social justice and also sexual harassment and assault gitu-gitu. Kayaknya that made me want to say more online. Oh, okay. Sebenarnya dari situ. Cuman and then brands started to kind of like contact. Jadi gue kayak bukan terpaksa sih, cuman lebih yang kayak oh ini ya jalannya gitu. Oke, ya. Jadi kayak ya udah gue tidak sengaja, tidak di plan. Type B apa yang di plan? Tidak di plan gue, jadi harus kayak bikin video, ngedit konten gitu-gitu. And alhamdulillah berjalan sampai sekarang, sampai gue harus kembali kerja lagi. Iya. Dan itu gue bener kayak udah ignoring my platform banget kan. Tapi kayak at the same time when I was ignoring my content creation, I kept watching. Jadi kayak banyak banget. Dulu kan gue ada yang talk show Wednesday gitu kan. Iya betul. Jadi kayak ada aja kayak fans of Wednesday yang tiba-tiba kayak jadi content creator. Atau mungkin kayak a part of the Kepupuk Station community jadi content creator gitu. Jadi gue kayak oh my god, like these people actually like grew to create content and make something about their lives basically. Jadi gue lebih kayak yes you go girls and guys I guess. Dan gue nggak merasa kayak it's a threat to me karena gue yang kayak ya udah gue lagi ngerjain kerjaan juga gitu. Iya, lo busy with your own thing juga ya. Yeah, and then I got back to content creation and then I started to like damn kayak editing gue kayak tokai. Awalnya melihat kayak dengan adanya CapCut dan lalala ini kan zaman dulu pas pandemi gue masih pakai InShot gitu kan. Jadi lebih yang kayak ya my concern was like quality banget. And also again gue type B. Jadi gue kalau bisa ngambil footage bodo amat gitu. Gak yang kayak cinematic cinema gitu. Iya benar. Jadi kayak cinema. Iya jadi kayak Jorvi. Gue tuh sempet karena kan setelah resign dari kantor kan gue kayak aduh anjing gue bener-bener harus kayak content creation ini harus kayak gue seriusin nih terpaksa tanda kutip gitu kan. Gue tuh sampai kayak di awal-awal deh gue sempet ngobrol lah sama manajer gue kayak gimana sih caranya biar jadi estetik gitu. Karena memang yang kita lihat kan seperti itu ya sekarang ya kayak the girls your editing skill Gila banget. Your angle Gila banget. Gue kemarin kan yang pas lagi nge-MC juga silakan content creator silakan kayak pada explore the store. Langsung kayak pose gue kayak anjing cekatan banget ya. Iya kak, y'all are models babe. Ini kayak keren banget. Ini keren ya, maksudnya ini bukan gak satir, ini beneran keren. Tapi kayak gue tuh sempat ngomong kayak gimana ya caranya biar kayak estetik gitu. Soalnya kayak kayaknya yang menjual seperti itu deh teman-teman. Terus gue tuh diingetin juga kayak enggak harus Emma kayak jadi diri sendiri aja dan I think like itu kali ya kayak ketika maksudnya lu juga nggak merasa jadi kayak threat walaupun jadinya kayak quality yang ada itu menjadi kayak apa ya motivasi untuk lo kayak anjir gue harus up my game gitu kan. Gue beli lighting, beli ini thank you ya kan harus up my game. Editing juga kayak belajar coba kayak gitu-gitu jadi kayak apa ya jadi motivasi tapi at the same time like you're doing you. Jadi kayak nggak merasa gimana banget kan. Yeah, that's true. I think when you're focused on like doing what you're doing, dan pasti bakal kayak tereliminasi banget tuh perasaan untuk pengen ngebanding-bandingin diri sama yang di luar gitu ya. Karena kebanyakan orang kalau ngebandingin diri kan artinya lu lagi kosong nih. Betul. Lu lagi kosong, ya kan? Makanya kayak kadang-kadang orang tuh kayak lu mendingan cari kesibukan dah gitu. Bener. Biar pikirannya gak kosong-kosong amat bro. Iya gak dicari-cari masalahnya. Iya bola. Atau kalau journaling. Thank you. Tapi gue seneng sih kayak di awal-awal Salmon kita awal bikin podcast tuh kayak it is kind of hard I have to admit untuk mencari audience.
That's true. Karena podcast lagi pada laki-laki bawa-bawa semua. Bro, oke, ini untuk Omega 3 ya. Yeah. Jadi zaman dulu tuh kita pas cuma konten di TikTok. Iya. Kita di approach by someone yang bilang kayak we need more female led podcasters actually. Karena sekarang tuh saturated banget di cowok-cowok. And that's when we were like, let us destroy patriarchy. Exactly. Jadi kalau kalian mikir kita pengen podcast karena kita pengen podcast, enggak. Kita Literally a man came to us asking for like, please make a podcast. Terus kita kayak da-da-da, Marvel. real. Inilah waktunya kita membuat mereka binasa. Tapi itu semua ditutup ya. Maksudnya kayak itu dalam hati, luarnya Dalam hati. mau. Oh iya. Di luarnya kayak, oh boleh. Kita coba ya. Tapi gak pernah loh guys Gila kepikiran kayak, ih bisa kayak gini loh Salmon, gak pernah kepikiran loh. Jujur gue bener-bener gak pernah kepikiran Omega 3 bisa sekurang ajar itu sekarang sama kita jatuhnya ya. Maksudnya kayak, gue ngerti kita semua bestie, tapi tolong tenangin lu. Kayak tenangin semua Sabar. Lu tenang. Kayak gue suka banget sebetapa passionate-nya Omega 3 terhadap Kumei. Iya. Dan keluarga kecil Kumei dan cerita-cerita Kumei. Tapi gue rasa juga kayak karena mereka kayak maksudnya setahun ke belakang lah, kayak akhirnya ada nih konten yang woman led, ally, very queer, very cunty, very centil, jadi kayak mumu gitu kali ya. Tapi kayak tenang teman-teman. Iya tenang ya. Kita cuma two women army. Iya, tapi gue army Jorvi BTS. Thank you. gue takut gue sebut ya, maaf ya, swim ya udah dinyanyi. Sorry, hati ungu yang gue suka Puji Arab. Thank you. Gila banget gue gak mikir kesana. Gue mikirnya Purple Tea. Apa tuh? Nanti kita tahu. Tapi iya senengnya sekarang kayak, trending audio dari podcast sekarang Sipia Ajijah. Alhamdulillah. Yes. Terus abis itu konten-konten dari artis ibu kota, sineas Indonesia, podcast dengan warna yang allegedly warna-warna lesbian. Gila banget. Tapi beneran. Lu tau kan kemarin Mike kita di komen. Kenapa? Karena gini, biseksual. Oh, crazy. Yang udah bilang queer allies, we're allies. Jadi of course we're gonna have a platform for y'all. Thank you. Jangan stop dengan fantasi kalian tentang seksualitas Kumei. Thank you. Itu just for us only ya. Kau tahu kenapa aku pakai dress ini? Kelihatan ya? Kau tahu kenapa aku pakai dress ini? Karena aku capek, aku dibilang ganteng. Kalau aku pakai dress ini dan kau masih bilang aku ganteng, aku nggak bam lagi. Gila banget yang komen itu sih sebenarnya. Kayak GWS. Kan gue post kemarin di story, terus ada yang balas. Apa namanya? Keseretan kamu perlu dipertanyakan sih kak. Satu, itu dari tahun 2024. Udah dari 1995 gue Gila lahir. Itu tiap hari gue pertanyakan, tapi enggak, jawabannya tetap sama. Iya teman-teman. Itu artinya udah saklek ya guys. Iya kan kita gak boleh FOMO ya. Just because all the queers are like poppin, gak berarti semua yang poppin itu tuh harus queer. Iya benar. Jadi kita mau minta maaf nih, kita bukannya queer baiting, kita ally gitu. Dan kita hanya mencoba untuk menjadi ally yang lebih baik setiap harinya. Benar. Thank you teman-teman. Thank you juga Omega 3 yang sudah merasa safe untuk bisa sharing cerita-ceritanya di Hotline Bling juga ya. Betul. Itu juga keren banget. Tapi at the same time juga kayak apa ya? I think moving forward, especially di season 5 dari Salmon Mentah ini, kurasa kalian siap-siaplah melihat kami berkolaborasi dengan banyak wanita-wanita yang banyak banget tadi wanitanya. Tapi memang sebanyak itu wanita yang lain. Tapi kayak apa ya? Gue sangat excited sih, jujur. Girl, okay. The thing about like this menjamur thing is that we're
always like we're all like offering something different. Period. Hannah sama Nadine, they're giving, yes, we're mixed indoors and we're Thank you. divorced. Oh, I mean, they made it clear. the boss, babes. The boss, the boss, gitu. Iya, So tapi that's pikir-pikir their keren juga ya. angle. Kayak enggak, tapi at the same time juga kayak gila keren banget gue. It's groundbreaking. Iya, di Indonesia tuh belum ada loh kayak konten yang bener-bener kayak gue divorced, two divorced girls, tinggal bareng, best friends and make a podcast together. Iya. And talk about their divorce, and life. Kayak Mereka pun mengambil alih narasi hidup mereka dari cumi-cumi.com, dari Lambetura. Iya, saat semua orang menggosipkan mereka dengan berita-berita tabloid itu, mereka mengambil alih narasi dari cerita hidup mereka sendiri. walaupun kalian sebagai pendengar masih saja memberikan gosip lesbian ke mereka. Gila banget. Tapi nggak apa-apa, welcome to the Nggak club apa-apa. kan, kata lu. Welcome to the club kan. Itu dia. Eh, To the girl. alleged Iya, to the club. alleged. To the alleged. To the alleged. Gila banget. Terus lagi To the allies and the alleged. period. Let's go. Terus juga kayak Sylvia Priscilla sama Ivy, mereka lebih yang kayak kita lah taman dari kecil dan melalui experience seperti Cat Say di Popstar Academy ya. Maksudnya mereka berdua band bareng dan mereka jadi masih bersahabat sampai sekarang. Dan itulah juga mereka mengambil narasi hidup. Itu dia. Dari gosip-gosip internet, Instagram, Iya. TikTok ini ya. Itu, And iya. also like juga kayak I think kita lumayan sering awal-awalnya ya sebelum Ya. kita collab bareng kayak sering disandingkan dengan Sarah Cantik. Oh ya benar, karena sama ya formatnya Karena ya. sama formatnya dan kebetulan double kayak mirip kayak gitu kan. Benar. Tapi dia tuh salah satu apa ya? Kolaborasi antar perempuan atau WSW, anjay. Gila banget. Woman support woman yang gue tuh memorable banget buat gue. Right. Karena Sarah gue udah kenal tapi memang kayak belum sengobrol itu. Cantik tuh pertama kali ngobrol adalah pas kita podcast bareng. podcast bareng dan Pas sejak kita itu tuh jadian. bener. Masa Diksi jadian sama Salmon? Salmon. Jadi Sorry. kayak semenjak itu terus gue kayak that's the power of collaboration dari WSW, you know, kayak Exactly. ada friendship yang dibangun di situ. And then kayak Bener. keluarga kecil Kume pun beberapa orang juga menjalin pertemanan juga sama Cantik, Iya sama lagi. Sarah kayak gitu kan. Seru banget. Gue mau bacain satu list juga yang gue dapat dari a very simple Google search. Period. Karena gue nge-google kayak, okay, what do you have on collaboration over comparison? Period. Terus dia bilang, collaboration over competition is a strategic mindset prioritizing shared goals, resource pooling, and mutual support over rivalry, fostering faster innovation and stronger relationships. Yeah. Dan yang paling gue suka dari search finding ini adalah dia tuh rekomendasiin expert insights. Dan kata expert insights-nya, semua citation-nya itu dari female-led organizations. Satu ada yang dari The Female CEO, that's a website. Yeah. Ada dari Leading Lady Coaching, sama ada Astra Career and Royal College of Surgeons. Jadi kayak emang semangat WSW tuh ya pasti berasalnya dari community of women gitu biasanya. Menyala. Karena bersama kita slebeo. Menyala for real. Kita semua menyala bareng-bareng. Lu bayangin. Gak mau bayangin. Gue Stranger. Still don't know. terus scene-nya Ru sama Jules. Spotlight glitters. I have a vision. Dari mata gue kudang-kudang. Bener-bener euforia di mata gue. Anjir gila banget. Iya, dan apa ya? I think that's the spirit of sebenarnya ini me trying to like include everyone juga ya. Karena
bukan sayang ya, kayak wow shocking banget adalah nggak cuma perempuan doang yang femininitasnya tuh tinggi, tapi there are the queer communities, there are some men juga apparently, walaupun mengagetkan di awal, tapi semuanya itu sama kayak mereka merasa mereka secure dan mereka nge-foster femininity itu dalam mereka. Dan femininity itu bicara tentang apa teman-teman? Bicara tentang nurture, period. Itu. Dan kayak gue rasa taking care of each other. Exactly. Dan itu yang bikin kayak maybe ya kayak ada beberapa cewek-cewek toxic itu tuh pasti kayak satu dia nge-nurture diri dia sendiri, kedua dia nge-nurture mentalnya teman-teman. Bener. Otak isinya teman-temannya dia juga kayak nggak di-nurture kayak gitu. Makanya kalau kita ngelihat kayak ada the queer community itu kayak they nurture each other so much. Yang positif ya, maksudnya ada aja yang toxic tapi kayak benar. Tapi itu pun yang toxic biasanya kayak kamu belum come to terms dengan dirimu sendiri. Kau kembali jalan. Itu topik yang lain. Boleh. Tapi gue juga kayak shocking yang gue sempat kemarin ngobrol juga sama Gaby kayak, Gab, kok bisa ya ada laki-laki se-safe ini kayak gitu. Tapi kayak, oh ya setelah kayak kita trace back, oh keluarganya itu tuh femininity-nya tuh di-embrace. Mau itu laki-laki atau perempuan. Jadi kayak it's okay untuk kayak laki-laki untuk ngomong kayak, untuk mengekspresikan misalnya vulnerability dia, untuk nurture hubungan dia dengan kakak adiknya, dengan orang tuanya, kayak gitu kan. Jadi kayak when we talk about women, it's all love based. Yeah, exactly. Sebenarnya kalau misalnya lo siap embracing one another, then lo bakal excel bareng. Gue jadi ingat apa yang gue katakan di wish birthday gue adalah if one of us flourish, then everybody flourish juga. Jadi bener-bener kayak there's always going to be a win-win situation when we support each other and hold each other accountable. Thank you so much. Exactly, it's women win. Oh, W. It's always the W, babe. Take the dub. Take the Gak dub. dibalik, it's always the W, babe. Sorry. Period. Gila, Mbak. Sorry, Mbak. Jorvi gue akan cut. Itu topik yang lain ya. Kalau kamu penasaran apa yang di beep sama Gemma tadi barusan, Thank you. video ini sampai 200.000 viewers. Kita omongin feel. itu. Kita omongin itu karena maybe it's another topic for another day. Yeah. Even though we support all women and we love all women sometimes. Ada beberapa hal, ada beberapa momen dimana kayak damn, I cannot support you girl. Yeah, just hold each other accountable. I think that's also the key. Yeah. Anyways, itulah episode quality time. Itu dia. Sepi kuleh. Crazy loh, Mas. Dan juga sebagai pembuka dari season 5 Salon Please tungguin episode-episode yang lain. Jangan lupa like, comment, hype, dan subscribe. Bener ya hype loh. Guys, hype bener bantu lah. Cuman pakai poin kalian loh. Gue juga mau ngeliat ini deh. Kalau Mega 3 bikin video reaksi kalian nonton Hotline Bling. Bener, atau nonton sama mentah. Yes. Nonton apapun deh, konten kita deh terserah. Iya, kan kau bisa menjakes bersama Kumei. Bener, gak usah diedit kayak gimana-mana banget. Iya. Post aja. And also like comment down below kayak what are your most favorite women collaboration maybe. Oh yeah, that's true. And maybe who should we collab with? Oh yeah, we need ideas. Yeah. So thank you so much for watching and we'll see you next week. Bye!